Ya, Berarti harus Bapak sebagai host kan? iya betul, Pak. Oke, kalau gitu Bapak yang rekam ya. Iya, siap, sudah direkam. Oke, teman-teman. Waktu kita buat produk, proyek sanitizer, ada yang bisa jelasin sifat-sifat sanitizer, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya tanya satu persatu. Bagaimana menurut Varela, gimana sanitizer, teman? Kalau yang punya saya sih itu, Sir. Pas disemprot dia cepat kering gitu di tangan. Ketika disemprot, cepat kering. Iya. Sifat yang lain dari selain cepat kering, kira-kira teksturnya gimana teksturnya? Kayak licin gitu. Ya, licin. Iya, kalau di saya sih cepat kering gitu, Sir. Kalau Jonathan Chandra? Ya, Sir. Jonathan Chandra, gimana kemarin yang kamu buat sanitizer? Teksturnya, Sir. Sifat-sifatnya, teksturnya, wujudnya, warnanya. Wujudnya sih cair, Sir. Teksturnya agak kental, warnanya bening. Nah, lalu setelah Anda buat itu, sanitizer, pernah lihat garam, teman-teman? Ada yang pernah lihat garam? Ada yang pernah megang garam? Pernah, Sir. Pernah. Wujudnya garam bagaimana? Bagaimana wujudnya garam, teman-teman? Padat. Padat. Warnanya? Rasanya? Rasanya garam gimana? Asin. Kira-kira ada nggak sih setelah pakai sanitizer terus dicelup ke bibir gitu? Kira-kira sama nggak rasanya sanitizer dengan garam? Setelah Anda buat kemarin sanitizer, kan pasti tuh habis bekas-bekas nyuci tangan, ada nggak mencium atau merasai? Nggak ada ya? Oke, jadi hari ini kita akan membandingkan sifat-sifat daripada zat yang mempengaruhinya apa. Jadi ada beberapa jenis ikatan nanti yang terjadi yang mempengaruhi sifat daripada zat itu. Itu tujuan kita hari ini. Nah, dari praktiknya, sudah kita lakukan proyeknya kemarin, membuat sanitizer. Nanti akan ada lagi tugas-tugas berupa percobaan. Karena kalau kita langsung praktikum tidak bisa. Karena kita di rumah, teman-teman. Andaikan di lab, masih ada beberapa yang akan kita coba. Nah, tadi ketika Anda sudah buat sanitizer, ada yang bilang ini wujudnya cair, lalu licin, teksturnya licin. Lalu ketika disemprot, cepat kering. Bagaimana dengan sabun? Sama nggak tekstur sanitizer dengan sabun? Nah, kalau kita lihat nih, sanitizer itu, semua sanitizer kita beli di pasaran juga semua cair. Padahal kalau sabun ada yang cair, ada yang padat. Kalau kita ngomong garam, garam itu padat. Kira-kira apa yang mempengaruhi sehingga teksturnya beda, sehingga wujudnya beda? Apa yang mempengaruhi ini sehingga semua sifat-sifat dari zat ini tidak sama? Nah, ini perlu kita diskusikan, teman-teman. Contoh garam, nih garam. Apa rumus kimia garam? Ada yang tahu rumus kimia garam? Ada yang pernah mencicipi garam? Pernah mencicipi tapi nggak tahu rumus kimianya ya. Karena seringnya ketemu di dapur aja. Yang penting ketemu garam gitu ya. NaCl bukan? Oh, NaCl. Siapa itu? Rio, Sir. Oke, Rio. Ya benar, NaCl. Nah, jadi teman-teman yang mau kita diskusikan hari ini,
Apa yang menyebabkan kenapa ini wujudnya beda-beda, lalu teksturnya beda-beda, lalu rasanya beda. Nah, sifat-sifat ini yang mau kita diskusikan. Nah, sebelum kita bahas apa yang mengakibatkan itu, saya kasih Anda waktu 6 menit untuk mendiskusikan di dalam, apa ini namanya, breakout, teman-teman. Saya kasih Anda waktu 5 menit untuk mendiskusikan kenapa si NaCl ini atau garam ini kristal, lalu sabun itu ada yang padat, ada yang cair, lalu sanitizer yang Anda buat itu semua padat, semua cair, lalu teksturnya kenapa ada yang licin, ada yang enggak, rasanya kenapa beda-beda, itu yang akan kita bahas, teman-teman. Itu Anda diskusikan, saya kasih Anda waktu 6 menit di breakout room. Nanti harus ada yang bisa jelasin. Saya bagi dalam 5 breakout room. Saya kasih waktunya 6 menit. Oke, silakan langsung masuk teman-teman, Anda diskusikan, nanti harus ada jawabannya. Halo WK. 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 Halo WK. Wah, WK ada apa nih? Gimana ya? Tadi sabun, garam, sama sanitizer. Apa aja? Garam itu kenapa kristal? Terus tadi sabun cair sama sabun kental. Iya, iya, iya. Sanitizer. Nah, nyarinya di mana? Bentar.
Hai, Sir. Hai juga. Gua aja James yang jawab. Jangan, gue belum nggak bisa, serius. Gue juga nggak bisa. Bapak foto, oke? Foto-foto di Oke, kita menunggu yang lain, teman-teman. Oke, masih ada 3 orang lagi, berarti belum masuk. Satu kelas 29 ya, berarti 2 orang lagi. Nggak apa-apa, sambil menunggu yang 2 orang, teman-teman. Dari hasil diskusinya, saya coba Laurentius Brandon. Kira-kira apa yang mempengaruhi sifat-sifatnya itu bisa berbeda, teman-teman. Sifat-sifat tadi saya sih bilangnya bentuk ya, Sir. Kayak kalau garam kan ya air laut yang menguap ya, makanya jadi kayak garam. Terus kalau hand sanitizer kan kalau habis kita pakai kan kayak dingin-dingin gitu. Nah itu karena dia ada alkohol, makanya tangan kita jadi dingin kalau ditiup atau apa gitu. Kalau sabun habis dipakai dia wangi, terus keset ya. Itu karena dia ada bahan-bahan kimianya yang buat wangi sama yang bikin keset. Oke. Itu tadi sih Laurentius. Ada kelompok lain yang ingin memberikan penjelasan tentang diskusinya, teman-teman? Boleh Nicholas? Nicholas? Ya, Sir. Gimana tadi hasil diskusinya? Diskusinya sepertinya Nicholas putus-putus, teman-teman. Putu deh, putu. Ayo, Iputu. Ya, Sir. Gimana tadi hasil diskusinya? Oke. Nah, mungkin diskusi yang terlalu sedikit waktunya tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang cukup baik, saudara-saudara. Saya coba menjelaskan Bapak Ibu. Nah, sifat-sifat kimia itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah unsur atau atom penyusun. Atom penyusun, contoh, kalau garam penyusunnya NaCl. Yang kedua, kalau gula, misal penyusunnya adalah C12H22O11. Jadi karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan sanitizer, misal penyusunnya sama C, H, dan O. Lalu setelah ditentukan oleh, ingat sifatnya yang pertama ditentukan oleh unsur penyusun, berapa banyak unsur penyusunnya, lalu yang paling utama yang sangat berpengaruh itu adalah jenis ikatannya.
jenis ikatannya. Ikatan itu ada banyak, teman-teman. Tapi yang paling dasar nanti yang akan kita bahas di awal ini adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa bedanya ikatan ion dan ikatan kovalen? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, contoh teman-teman, kalau saya memberikan natrium, nomor atomnya 11. Bagaimana konfigurasi natrium? Ini sudah kita bahas pada bab selanjutnya. Harus bisa nih. Bagaimana konfigurasi natrium menurut Born? Siapa yang bisa, teman-teman? Konfigurasi natrium menurut Born. 281 bukan? 281. Kalau Mg, magnesium. Kalau 282, Sir. 282. Oke, 282. Kalau oksigen. 24. 24. Monik ya. Sir, bukannya harus ada istirahat, Sir. Nama depannya apa sih, Monik? Dominik, Sir, Dominik. Oh iya. Makanya sih bilang Bukannya harus ada istirahat, Sir. Udah istirahat ya? Belum 2 menit lagi. Monik pengen cepat-cepat aja istirahat. Masih 28. Kalau CL, misal teman-teman. Berarti? 287, Sir. Oke. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara, konfigurasinya 281, 282, 24, 287. Maka konfigurasi yang elektron valensinya seperti ini tidak stabil. 1, 2, 4, 7 tidak stabil. Sehingga ada keinginan daripada atom-atom ini untuk mencapai elektron valensi yang stabil. Bagaimana caranya mencapai elektron valensi yang stabil? Kita harus tahu dulu elektron valensi yang stabil itu seperti apa. Nah, elektron valensi yang stabil itu adalah elektron valensi seperti gas mulia. Siapa yang hafal gas mulia, teman-teman? Saya coba, Sir. Siapa itu? Made Ayu. Suaranya kecil. Sekarang kedengeran nggak, Sir? Apa? Gas mulia itu golongan 8A. Iya, isinya? Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Iya, betul. Helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Bagaimana konfigurasi gas mulia ini akan kita bahas setelah istirahat, teman-teman. Jadi sekarang kita istirahat dulu. Kita akan masuk kembali di pukul 12. Pak James. Iya, Pak. Bisa usul. Iya, Pak. Kita ambil 1 jam istirahat ini, nanti jam istirahatnya nanti jam 12. Gimana? Teman-teman bagaimana, teman-teman? Boleh ya anak-anak ya. Nanti istirahatnya jam 12, pas jam makan. Bagaimana saudara-saudara? Ada yang keberatan? Coba. Oke, kalau tidak ada keberatan berarti kita lanjut ya, teman-teman. Ya. Nah, karena biasanya kita, Pak, memang istirahat dulu, baru nanti 2 jam terakhir. Oke, kita lanjut. Berarti kita istirahat di jam 12 ya. Nah, saya harap semuanya masih bisa semangat dengan ini. Nah, bagaimana konfigurasi gas mulia? Jadi kalau kita buat He itu konfigurasinya cuma 2. Lalu Ne2 dan 8, Ar288, Kr28888, Xe28181888, Rn2818321888. Yang perlu kita perhatikan adalah elektron valensi. Elektron pada kulit terluarnya. Elektron valensi yang seperti inilah yang disebut dengan elektron valensi yang stabil, yang selalu ingin dicapai oleh atom-atom.
Nah, contoh nih He. Elektron valensinya 2. Itu stabil. Disebut namanya duplet. Saya tidak tulis teman-teman. Anda harus punya catatan masing-masing. Elektron valensi stabil 2 disebut namanya duplet. Lalu elektron valensi 8 itu disebut namanya oktet. Jadi ada duplet, ada oktet. Pertanyaan, atom-atom yang mana yang mencapai kestabilan dengan duplet? Atom-atom yang mana yang mencapai kestabilan dengan oktet? Nah, boleh saya bertanya lagi teman-teman, siapa yang bisa jawab kira-kira? Atom yang mana yang mencapai kestabilan dengan duplet? Duplet itu yang He. Yang He. Terus yang oktet? Duplet itu yang di atas 5. Iya. Jadi yang duplet itu yang saya ambil kata kuncinya 5, teman-teman. 5. Jadi atom-atom yang nomor atomnya di bawah 5, atom-atom yang nomor atomnya di bawah 5, itu akan mencari kestabilan duplet. Sedangkan atom-atom yang elektron valensinya di atas 5, dia akan membentuk elektron valensi stabil dengan oktet. Ingat, jadi batasnya 5. Di bawah 5, dia akan mencapai kestabilan dengan duplet. Di atas 5, dia akan mencapai kestabilan dengan oktet. Kita ambil Chunxiu yang tadi sudah saya berikan. Ada Na. Nah, kalau di sini ada Na, elektron valensinya adalah 1. Dan nomor atomnya 11. Berarti supaya Na ini stabil, apa yang dia lakukan? Apa Made? Belum di mute? Belum di unmute? Nggak kedengeran suaranya. Dia meminta 1 gitu, Sir, jadi 2. Dia meminta? Meminta 1. Nah, tadi sudah saya katakan, yang meminta itu atau menerima itu adalah yang elektron valensinya di mana? Yang nomor atomnya berapa? Yang elektron valensinya berapa? Nah, tadi kan sudah dikatakan, teman-teman, kalau nomor atomnya di atas 5, maka stabilnya harus 8. Ini nomor atomnya berapa ini, Made? 11. 11, berarti stabilnya harus 8. Kalau dia cuma meminta 1, maka elektron valensinya jadi berapa? 2. Nah, ini kan elektron valensinya 1 dan nomor atomnya 11 di atas 5, berarti stabilnya harus 8. Apa yang dia lakukan supaya 8? Berarti meminta 7, Sir. Meminta 7. Menurut Amade meminta 7. Ada yang lain, teman-teman? Lepaskan bukan, Sir? Melepaskan berapa, Monik? 1 kayaknya. Iya, melepaskan 1. Monik hari ini luar biasa, Monik hari ini. Oke, melepaskan 1. Kenapa melepaskan 1, teman-teman? Nah, daripada dia harus mengambil 7 elektron, maka lebih sedikit energinya ketika dia harus melepaskan 1. Ibaratnya kita, daripada kita harus membeli banyak, mending buang yang tidak perlu. Maka si Na ini akan melepaskan 1 elektron. Jadi, yang elektron valensinya 1 sampai 3 itu akan dilepaskan. Tidak saya tulis, Anda menulis sendiri. Yang elektron valensinya 1 sampai 3 akan dilepaskan. Lalu yang elektron valensinya 4 sampai 7 supaya jadi 8 dia harus menerima. Elektron valensinya 1 sampai 3 dilepaskan, 4 sampai 7 menerima. Catatan kedua. Tadi catatan pertama, yang nomor atom di bawah 5 mencapai duplet,
nomor atom di atas 5 mencapai oktet. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, elektron valensi 1 sampai 3 melepaskan elektron. Elektron valensi 4 sampai 8 menerima elektron. Nah, kalau saya ambil satu Chunshu, kira-kira macam gini, teman-teman. Nah, misalkan tadi ada Na, konfigurasinya kita sudah buat 281. Kalau kita gambar menurut gambar atom yang sebelumnya kita pelajari, di kulit pertama 2, di kulit keduanya ada 8, kira-kira seperti ini, lalu di kulit ketiganya ada 1. Inilah elektron pada kulit terluar. Nah, elektron pada kulit terluar ini akan dibuang. Sehingga kalau ini sudah dibuang, tinggallah elektron terluarnya 8. Pertanyaan, kemanakah dia membuangnya? Kalau Rio Ferdinand misalnya membuang sampah kemana? Di jalanan? Sampah, Sir. Ke tempat sampah ya, nggak di jalanan kan? Enggak, Atau di kamar mandi? Enggak, Sir. Enggak ya. Jadi kalau kita membuang, teman-teman, harus ada tempatnya. Pastikan ketika Anda membuang sesuatu, harus ada tempatnya. Tempat yang benar. Jangan dibuang di kamar mandi. Baik yang licin maupun yang enggak. Oke? Nah, jadi sama seperti Na. Ketika dia mau melepaskan ini, harus ada tempatnya. Contoh, dicari tempatnya. Nemu. Tempatnya adalah Cl. Misal, ini misal. Bisa aja yang lain. Kalau kita perhatikan Cl konfigurasinya 287. Supaya stabil si Cl, apa yang dia lakukan? Nevania. Menerima, Sir. Iya, menerima 1. Jadi kalau kita gambar 2, 8, 7. Ini dia elektronnya si Cl. Maka supaya stabil, dia harus menerima 1 elektron. Tadi si Na sudah mau melepaskan, Cl menerima. Kira-kira seperti ini. Seret, pindah. Maka diterima. Ketika diterima berarti kulit Na yang terakhir hilang. Konfigurasinya menjadi 2, 8. Maka ketika sudah 8, elektron valensinya dia sudah stabil. Lalu Cl ketika menerima jadi di awal 2, kulit kedua 8, kulit ketiga jadi 8. Ingat, ketika atom melepaskan elektron maka berubah jadi plus. Ketika atom menerima elektron berubah jadi minus. Maka Na plus dan Cl minus ini karena sudah ada yang memberi dan ada yang menerima, akan terjadilah ikatan keluarga. Ikatan keluarga. Jadi Anda pun kalau sudah memberikan sesuatu kepada teman Anda dan ada yang menerima dari temannya, maka jangan langsung lupa, teman-teman. Anda harus mengingat, harus ada hubungan. Sampai kapanpun Anda harus ingat pemberian temannya. Apalagi pemberiannya sangat berharga. Nah, ketika Na+, si Na sudah memberikan 1 elektron kepada Cl, maka jadi Na+, Cl menerima 1 elektron dari Na, jadi Cl-, maka terjadilah keluarganya yang disebut namanya keluarga NaCl. Keluarga NaCl ini yang kita sebut dengan garam dapur. Nah, perkawinan yang menghasilkan keluarga dengan cara seperti ini disebut namanya perkawinan ion atau ikatan ion. Ikatan ion, perkawinan ion ketika ada satu yang memberikan dan satu yang menerima. Itu satu Chunshu. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami, saudara-saudara? Oke, supaya lebih paham saya kasih satu contoh lagi. Misalnya Mg. Mg konfigurasinya adalah 282. Maka supaya stabil apa yang dilakukan, teman-teman? Melepaskan elektron. Melepaskan elektron. Berapa yang dilepaskan? 2.
Oke, mantap Angelin. Pertanyaan. Tadi ketika NA melepaskan 1, dia melepaskan ke CL. CL-nya butuh 1, maka pas. 1 melepaskan sebiji, yang satunya butuh sebiji. Maka perkawinannya benar. Umpama nih, si MG mau melepaskan 2 elektron. Ketika melepaskan harus ada tempatnya. Ketika cincin mau diberikan harus ada yang menerima. Dan dia sudah cari-cari nih, sudah lama-lama nyarinya. Ternyata nemunya adalah CL. Mana nih? Nah ini tadi konfigurasinya seperti ini. Ada 2 di luar, mau dilepaskan. Ternyata nemunya adalah CL. CL kita tahu tadi konfigurasinya adalah 287. Pertanyaan, kalau terjadi seperti ini, kira-kira bisa terjadi perkawinan tidak? MG mau melepaskan 2, ternyata CL-nya hanya butuh 1. Dan MG cuma nemu CL di dunia ini, nggak ada yang lain gitu tempatnya. Kira-kira bisa terjadi perkawinan nggak? Bapak Ibu. CL-nya ada 2, Sir. Iya, betul sekali. Maka ketika terjadi seperti ini tidak akan bisa terjadi perkawinan kalau CL-nya cuma 1. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ini nerimanya 1. Seret, CL-nya stabil, tapi MG-nya belum. Maka supaya MG-nya stabil, kita butuh CL-nya 1 lagi. Kita butuh CL-nya 1 lagi, maka si MG memberikan yang 1 lagi ke CL yang ini. Maka seperti inilah dia, MG kulit terluarnya jadi lepas, maka MG berubah jadi MG2+. Sedangkan si CL berubah jadi CL minus, dan CL minusnya ada sebanyak 2. Oke? Nah, jadi si MG melepaskan 2 sudah benar sehingga stabil, elektron valensinya jadi 8. Lalu si CL menerima masing-masing 1. Maka 1, ya kalau dibilang dibuat kayak manusia berarti 1 laki-laki butuh 2 pasangan gitu. Nah, maka terjadilah keluarga yang seperti ini. Jadi nama keluarganya adalah MgCl2. Perkawinan apakah yang seperti ini? Ya perkawinan dengan ion atau ikatan ion karena ada yang memberi, ada yang menerima. Itu namanya perkawinan ion. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Saya kasih Anda waktu 1 menit untuk mencatat untuk perkawinan ion. Sebelum kita lanjut perkawinan yang kedua. Oke, sudah 1 menit. Kita lanjut Bapak Ibu. Lalu contoh berikutnya saya berikan seperti ini. Ketika ada si F.
F nomor atomnya adalah 7. Nomor atomnya 9. Elektron valensinya adalah 7. Apa yang dia lakukan untuk mencapai kestabilan, teman-teman? Menerima elektron. Iya, menerima elektron berapa? 1. Menerima 1 elektron. Nah ini nih, jadi ada yang butuh elektron nih. Nah lalu dia cari-cari, mau cari pasangan, mau cari atom yang memberikan elektron. Tapi dia sudah lama-lama keliling-keliling, muter-muter, ternyata nemu atom Cl, teman-teman. Kita tahu tadi Cl itu konfigurasinya 287. Dia sudah muter-muter, ketemunya cuma Cl. Cl supaya stabil, apa yang dia lakukan? Menerima elektron. Menerima 1 elektron. Si F tadi apa yang dia lakukan? Menerima 1 juga. Nah, kira-kira kalau mereka bertemu bisa kawin nggak? Bisa membentuk keluarga kimia nggak? Bisa. Bisa. Sama-sama menerima bisa. Ya, Made? Bisa kayaknya, Sar. Bisa ya, kayaknya ya. Oke. Nah, benar teman-teman. Made benar. Jadi ini bisa terjadi perkawinan. Sama-sama menerima. Bagaimana caranya? Tadi karena katanya Made kayaknya bisa. Terus bagaimana caranya? F-nya jadi 7. Ya. F-nya jadi? F-nya jadi 7, Sar. F-nya jadi 7. Iya nggak sih? CL-nya? CL tetap 1. Atau nggak dibalik aja? Dibalik gimana? CL-nya jadi 7. Nggak tahu lah, Sar. Sing, Sar. Nah, maksudnya jumlah CL-nya jadi dikasih 7 gitu? Kalau jumlah CL-nya 7 berarti tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini berpasangan semua jadi banyak banget dong. Mungkin. Mungkin ya. Ada yang lain, saudara-saudara? Itu masih mungkin, tapi udah mantep. Tadi harusnya bisa, cuman caranya itu bagaimana ya? Ada yang berbagi elektron gitu bukan sih, Sir? Gimana? Berbagi elektron gitu jadi saling melengkapi. Dibagi elektron, dibagi itu maksudnya gimana, Rio? Jadi saling melengkapin gitu, Sir. Saling melengkapin. Hampir benar kalimatnya. Coba diperjelas kira-kira saling melengkapi itu gimana? Jadi yang satu atom di Cl bisa buat F, terus yang F bisa buat Cl juga. Iya, betul teman-teman. Yang satu punyanya F bisa jadi punya Cl, yang satu Cl bisa jadi punya F. Maksudnya gimana? Contoh gini. Kira-kira saya mau bangun sekolah nih misalnya. Terus ternyata bangun sekolah ini dananya 500 juta. Dananya 1M misal, 1M. Saya punya dana 500 juta. Wah, saya nggak bisa bangun dong. Lalu ada Pak Yosua. Dia juga pengen bantu bikin sekolah gratis kan. Dananya ternyata ya harus 1M. Pak Yosua juga punya dana cuma 500 juta. Kalau sendiri-sendiri kami bangun bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Namun kalau digabungin bagaimana? Apa yang terjadi? Bisa. Nah sama seperti ini. Ini butuh 1 elektron. Ini pun butuh 1 elektron. Bisakah membentuk keluarga? Bisa teman-teman. Maka digabungin atau disebut namanya dipakailah secara bersama-sama. Jadi gini bentuknya. Dipakai secara bersama-sama. Jadi yang satu, kalau kita lihat tadi, yang satu punya F dengan yang satu punya Cl itu dipasangkan, tapi jangan dilepas. Si F tidak mau memberikan ke Cl, si Cl tidak mau memberikan F, tapi harus dipakai bersama-sama. Contohnya gini. Nah inilah dia yang disebut perkawinannya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, maka jumlah elektron valensi si F
itu jadi 8. 2, 4, 6, 8. Lalu elektron valensinya si Cl juga jadi 8. 2, 4, 6, 8. Nah, yang ini, yang 2 di tengah, yang beririsan, itu dipakai bersama-sama antara F dengan Cl. Keluarga yang seperti ini terbentuklah keluarga FCl. Dan keluarga FCl ini disebutlah namanya perkawinan kovalen. Disebutlah namanya perkawinan kovalen. Nah, jadi sudah ada 2 nih. Tadi perkawinan ion, yang berikutnya adalah perkawinan kovalen. Di catatan saya yang mantap hari ini, yang aktif Dominik, Dominik, Angelin, kemudian Rio, kemudian Made. Yang lain kemana nih, masih pada tidur? Oke, itu dia perkawinan kovalen. Kira-kira sampai di sini bisa nggak teman-teman dipahami? Bedanya perkawinan secara ion atau ikatan ion dengan perkawinan secara kovalen. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih satu contoh lagi. Misalnya ada O. O yang elektron valensinya 6, maka supaya stabil apa yang dia lakukan? Menerima 2. Menerima 2. Dia pengen menerima, lalu setelah dicari-cari ternyata nemunya atom H. H elektron valensinya berapa? 1. Maka si H supaya stabil apa yang dia lakukan? Melepaskan elektron. Melepaskan elektron? Kalau dilepaskan jadi berapa elektronnya? Ya, Angelin tadi katanya melepaskan elektron. Kalau dilepaskan jadi berapa elektronnya sekarang? 0, Sir. 0. Padahal stabil itu harus ada berapa atau berapa tadi? 2 sama 8. 2 sama 8. Nah, ini kalau dilepas jadi 0. Terus apa dong yang dia lakukan? Saya. Ya, boleh. Kalau hanya ada 2 itu bisa pakai ikatan kovalen, Sir. Kalau hanya ada 2 itu bisa ikatan kovalen. Kenapa jadi kovalen? Memang H supaya stabil apa yang dia lakukan? Ya, dia itu apa? Menggunakan elektron bersama-sama. Jadi kan hanya dapat 2 elektron. Itu O-nya 8. Pertanyaan saya, emang si H itu kan elektron valensinya berapa? Tadi berapa elektron valensinya H? Elektron valensinya 2. Elektron valensi H sekarang. Sebelum kawin. 2, Sir, 2. 2? Oh, sebelum, 1. Mana yang benar nih? 2, 1. Kita belajar hitung 1, 2, 3 nanti nih. Berapa elektron valensi yang benar? James? Elektron valensi 2. Elektron valensi H sebelum terjadi perkawinan. Sekarang berapa elektron valensinya? Oh, sebelum terjadinya 1, Sir. 1. Sebelum terjadinya 1. Nah, ya. Kan elektron valensinya cuma 1. Terus supaya stabil, apa yang dia lakukan? Kata yang menggunakan elektron bersama-sama dengan O. Kenapa tidak melepaskan? Kan tadi elektron valensi 1 sampai 3 harus dilepas. Itu elektron dia cuma 1, Sir. Kalau dilepas, up dong elektronnya. Iya, elektron kan cuma 1. Kalau dilepas, habis. Lagian yang kedua tadi bahwa yang stabil itu harus membentuk duplet atau oktet. Bisa? Ya, betul. Sehingga ini si H, walaupun 1, dia butuh elektron. Butuh elektron. Maka sama-sama butuh ini,
maka dipasangkanlah. Jadi tidak diberikan, tapi dipasangkan. Yang ini satu berpasangan dengan ini, satu lagi belum ada temannya atau pasangannya, maka yang satu lagi itu harus juga, dibantu dengan H. Artinya harus ada 2 H supaya bisa berpasangan dengan O yang ini. Maka terbentuklah keluarga yang seperti ini. Keluarga H2O. Ada yang tahu H2O itu apa? Air. 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 Oke. Nah, ini keluarga H2O. Disebutlah dia keluarga yang terjadi karena perkawinan kovalen. Keluarga yang terjadi karena perkawinan kovalen. Kira-kira sampai di sini paham, teman-teman? Oke, saya kasih waktu Anda untuk mencatat selama 1 menit untuk mencatat perkawinan kovalen. Oke, kalau sudah ya sampai di sini teman-teman, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan dengan latihan soal. Ini sudah jam 12 kurang 2 menit. Ya, untuk makan siang teman-teman istirahat dulu, nanti kita lanjut setengah 1 sampai jam 1. Sampai di sini pertemuan kita untuk saat ini. Oke, boleh istirahat teman-teman. Makasih Pak James. Saya tidak ikut lagi berikutnya ya. Karena Saya kira ngajar sampai jam ketiga Pak Yo. Hah? Saya kira sampai 3 jam. Kan sudah saya bilang hanya itu 89. Oke, siap-siap Pak Yo. Ini berarti recordingnya kan bisa di stop kalau sudah